Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham apa aja yang gue beli dan saham-saham apa aja yang gue jual. So, tonton video ini sampai habis kalau kalian mau tahu saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual, dan apa sih pertimbangan gue kenapa gue beli dan gue jual sahamnya, gitu ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus juga jangan lupa untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia ya, atau kalian juga bisa cek channel page Todopedia di bagian tab store, di mana di situ kalian bisa cek produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, diantaranya ada stock pick terupdate, ya, yang isinya adalah bocoran saham-saham yang bagus untuk investasi. Di situ kalian juga bisa dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Di mana untuk harga per bulannya itu sangat terjangkau, mulai dari 49.900 per bulan, gitu ya. Jadi ini tentu harganya terjangkau dan bisa bantu kalian dalam berinvestasi saham. Nah, kalau misalnya kalian mau join, langsung aja klik link yang ada di bawah ya. Masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa masuk ke link itu. Nanti setelah kalian masuk, kalian selesaikan proses payment, nanti benefitnya itu kalian bisa langsung dapatkan di playlist video khusus membership. Ya, kalian bisa cek playlist Todopedia yang namanya video khusus membership. Di situ kalian bisa download semua benefit-benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi gue bakalan bahas saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual selama 1-2 bulan terakhir. Nah, sebelum gue bahas saham-sahamnya, gue mau disclaimer on teman-teman ya, bahwa saham-saham yang gue sebut di sini gue beli ataupun gue jual, itu bukan buat ngajakin kalian untuk beli ataupun jual saham. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan. Oke, langsung aja kalau gitu kita bakalan bahas saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual, dan gue mulai dari saham yang gue jual dulu. Nah, saham apa yang gue jual itu sebenarnya cuma satu saham, yaitu saham IPCC. Ya, dimana gue jualan itu sekitaran 20% dari total holding gue di saham IPCC. Ya, dan gue jual itu di harga 1.145, dimana gue dapat profit itu 64%. Ya, jadi dari semua saham IPCC yang gue pegang, itu sekitaran 20% itu gue jual, gue take profit, ya. Dan itu gue take profit di harga 1.145 dengan profit itu 64%. Yang mana itu profit yang menurut gue udah termasuk gede ya. Profit di atas 40-50%, ya, di atas itu menurut gue udah termasuk profit yang gede. Jadi pertimbangannya adalah karena profitnya udah cukup gede, gue mau amankan dulu profit sebagian kecil, gitu ya. Jadi gue mau realisasiin keuntungan sebagian kecil, ya, 20%-nya mau gue realisasiin, sekaligus juga supaya nambah duit yang ada di RDN. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada saham-saham yang murah, ya, saham-saham yang kasih kesempatan untuk beli di harga bawah, gitu ya, itu gue bisa beli. Jadi dengan RDN gue nambah, tentunya gue bisa ngambil, gue bisa manfaatin kalau misalnya ada opportunity di saham lain yang menarik, gitu ya. Jadi itu dia alasannya kenapa gue jual saham IPCC. Yang pertama karena profitnya udah gede, dan yang kedua gue mau jaga-jaga kalau nanti ya ada opportunity yang menarik di saham yang lain, gitu ya. Jadi itu pertimbangan kenapa gue jual saham IPCC. Tapi menurut gue saham IPCC ini masih saham perusahaan yang kinerjanya bagus, di mana pendapatannya bertumbuh, labanya bertumbuh, utangnya minim, cashnya banyak, cash flow-nya positif, dan dia bisa bagi dividen itu dengan yield yang cukup besar. Nah, tapi kalau kita bicara soal opportunity, menurut gue memang ada opportunity yang menarik di saham yang lain, yang mana itu memperkuat alasan kenapa gue putuskan untuk jualan saham IPCC. Ya, jadi gue ngelihat ada opportunity yang menarik nih di saham yang lain. Ya, ada saham-saham lain yang bisa memberikan potensi return yang gede. Makanya gue jual saham IPCC. Nah, dari hasil penjualan saham IPCC, itu kemudian gue beliin saham-saham lain.
Ya, jadi kita sekarang bakalan bahas saham-saham apa aja yang gua beli. Ya, nah dari penjualan saham IPCC ditambah juga dari dividen-dividen yang gua terima dari 2 bulan terakhir, ya, dimana kan dari April kemarin kan banyak banget tuh yang bagi dividen. Ya, nah dari dividen-dividen yang gua terima ditambah dari penjualan saham IPCC, ya itu ada beberapa saham yang gua beli. Ya, nah sahamnya itu apa aja? Ada 4 saham yaitu ITMG, UNTR, TOTO dan juga MSTI. Ya, untuk ITMG gue beli di rata-ratanya 22.328, UNTR di 21.783, TOTO di 228 dan MSTI di 1354. Gitu ya. Jadi gue putuskan untuk beli 4 saham ini, yang mana menurut gue 4 saham ini cukup bagus untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Nah, gue ngelihat kalau 4 saham ini dia valuasinya lagi under value, valuasinya lagi murah, ditambah 4 saham ini bisa kasih potensi dividen yang menarik. Dimana untuk ITMG, itu dividennya jumbo banget ya, sampai 14% sampai 15%, UNTR di sekitaran 10%, TOTO di 10% juga, dan MSTI di sekitaran 8,5% sampai 9%. Jadi 4 saham ini bisa kasih potensi dividen yield yang gede, makanya gue putuskan untuk beli 4 saham ini. Dan memang valuasinya juga murah, dan menurut gua dari segi kinerja bisnis, ya baik dari segi income statement, balance sheet, cash flow, gitu ya, kinerja bisnis dari 4 saham ini, 4 emiten ini, ya ini punya kinerja bisnis yang bagus. Makanya gue putuskan untuk beli 4 saham ini. Ya, dan memang 4 saham ini sebagai saham-saham yang high dividend, ya gue putuskan untuk milih 4 saham ini supaya gue juga bisa memperbesar passive income yang bisa gue dapat ya dari investasi saham. Gitu ya. Jadi memang 4 saham ini gue beli untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan, atau memang kalau misalnya gue bisa hold untuk jangka waktu yang lebih panjang, ya itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Di sini gue beli saham batubara ITMG, UNTR juga ada batubaranya. Gitu ya. Pertimbangannya kenapa? Karena selain high dividend, untuk 2 emiten ini meskipun dia emiten batubara yang mana batubara ini punya potensi yang kurang bagus untuk jangka panjang, tapi untuk ITMG sama UNTR mereka berdua itu udah transisi menuju energi terbarukan. Jadi udah ada usaha atau upaya untuk transisi menuju energi terbarukan. Makanya dari semua emiten batubara yang high dividend, gue milihnya 2 emiten ini. Gitu ya. Terus untuk MSTI, ya, gue mau nambah saham teknologi, teman-teman ya. Gue mau nambah saham teknologi di portofolio gue, makanya gue putuskan untuk beli saham MSTI. Dan memang MSTI ini adalah perusahaan teknologi, jasa teknologi, dengan kinerja yang cukup bagus, dan dia ini udah punya klien itu banyak banget. Ya, dia udah punya klien itu dari berbagai macam perusahaan-perusahaan besar, dari berbagai macam industri, gitu ya. Dan dia juga punya teknologi partnernya itu juga dari perusahaan-perusahaan global kayak Amazon Web Service, terus juga ada Google, ada Adobe, dan masih banyak lagi klien dan partnernya MSTI. Yang artinya MSTI ini sebagai perusahaan jasa teknologi, dia bukan cuman kinerjanya aja yang bagus, tapi dia juga udah punya trust dari berbagai macam perusahaan. Dan untuk TOTO, pertimbangannya adalah TOTO ini perusahaan yang ngejual produk sanitasi. Yang mana produk sanitasi itu hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat dalam kondisi apapun. Gitu ya. Jadi gue ngelihat kalau TOTO ini punya potensi prospek bisnis ke depannya itu cukup stabil. Ya, jadi potensi pertumbuhan bisnisnya menurut gue cukup stabil, meskipun mungkin bisnisnya itu nggak terlalu kencang banget pertumbuhannya. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan kenapa gue beli 4 saham ini. Ya, yang pertama dan yang utama tentunya adalah karena valuasinya murah, dividennya gede, dan juga kinerja bisnisnya itu bagus. Gitu ya. Dan untuk strategi beli saham yang gue lakukan, ya, seperti yang tadi udah gue mention teman-teman ya, untuk ITMG, UNTR, TOTO, sama MSTI, itu gue belinya itu dari reinvestasi dividen. Jadi dari dividen-dividen yang gue terima, gue reinvestasi untuk beli 4 saham ini, ditambah itu juga hasil dari jualan IPCC. Jadi keuntungan dari IPCC langsung gue puterin lagi di saham lain supaya sebisa mungkin gue mencoba untuk memperbesar potensi compounding yang ada di porto. Dan untuk tujuan buy-nya adalah untuk long term dividend investing, ya, dan untuk nambah passive income. Gitu ya. Jadi gue kedepannya mau terus nambah passive income supaya gue bisa kelola portofolio itu dengan semakin pasif.
gitu ya. Gue pengen sebisa mungkin ketika gue invest di instrumen keuangan, ya terutama saham, gue pengen supaya strategi investasi gue itu sepasif mungkin. Ya dengan gue sepasif mungkin, gue tetap bisa dapat income dari dividen, dapat cash flow dari dividen, ya. Tapi dengan kayak gitu, gue juga bisa untuk fokus untuk ngejalanin bisnis yang gue jalanin sekarang, gitu ya. Jadi gue ada usaha lain selain dari invest saham, which is salah satunya adalah ngonten nge-YouTube gitu ya. Tapi ada beberapa usaha lain juga. Jadi supaya gue bisa lebih fokus ke sana, ya gue mau supaya investasi gue di saham itu sepasif mungkin, ya, dimana gue keluarin effort yang lebih sedikit untuk kelola portofolio, tapi tetap bisa dapat passive income dari dividen itu nominalnya gede, gitu ya. Jadi itu adalah strategi investasi gue untuk kedepannya. Ya, gue mau semakin pasif dalam investasi. Dan tentunya harapannya nih ya, dengan gue beli 4 saham tadi, itu gue bisa memperbesar passive income gue ke depannya, ya. Dan tentunya ke depannya nih, kalau misalnya ada saham lain yang juga naiknya udah tinggi kayak IPCC tadi, ya, gue tentunya akan pertimbangin untuk take profit, teman-teman ya. Jadi gue akan pertimbangin untuk take profit, dan sebisa mungkin gue akan simpan itu ke dalam cash, atau gue puterin lagi ke saham-saham yang menurut gue punya potensi yang menarik. Gitu ya teman-teman. Jadi itu strategi gue kurang lebih ya. Jadi tadi pertama gue jualan itu gimana strateginya? Ya strateginya adalah kalau misalnya udah di atas 40-50%, apalagi dalam hitungan bulan ya, kalau udah mencapai segitu, menurut gue ada baiknya pertimbangin untuk take profit sebagian. Gitu ya, supaya bisa diputerin lagi ke saham yang lain. Dan setelah itu ya kita evaluasi lagi, kita cek-cek lagi apakah ada opportunity di saham yang lain. Kalau misalnya ada, ya udah kita bisa take profit, mungkin nggak usah semuanya, sebagian kecil dulu aja, terus kita reinvestasi ke saham-saham yang menurut kita masing-masing itu punya potensi keuntungan yang gede, gitu ya. Jadi itu strategi gua untuk kedepannya, ya. Dan sebisa mungkin gue pengen lebih pasif. Oke, jadi itu dia ya, saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual selama 1-2 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ya ke teman-teman kalian, siapa tahu ini bisa jadi insight buat teman-teman kalian, gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Sekali lagi gue mau bilang ya, disclaimer ya teman-teman, bahwa saham-saham yang gue beli dan gue jual, yang gue share di video kali ini, ya ini bukan untuk ngajak kalian untuk beli ataupun jual saham. Jadi ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.